Bagus untuk mengatasi konstipasi, kesulitan buang air besar. Bisa untuk mengobati wasir dan menyembuhkan gangguan saluran pencernaan. Dengan inovasi herbal, berkhasiat alami, berkualitas higienis, halal dan teruji. Halo, jumpa lagi dengan Oma Neng. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu dan kita semua tentunya. Di samping Oma ini ada tanaman yang daunnya indah. Ini namanya daun miana. Ya, daun miana ini sebetulnya banyak sekali macamnya. Nanti ada yang di tengah sini merah, terus pinggirnya hijau, macam-macam. Pokoknya cantik-cantik deh daun miana itu. Ya, ada juga yang seperti ini nih, kuning dengan hijau komposisinya. Ya, nanti ada merah dengan hijau. Pokoknya banyak ya jenis dari tanaman miana. Nah, sekarang kita akan bahas bahasa latinnya apa? Ternyata miana bahasa latinnya Plectranthus scutellarioides. Ya, Plectranthus scutellarioides. Itu seperti itu bacaannya, ya. Miana atau iler bahasa daerahnya ya. Atau juga ada yang nyebut selain tadi Plectranthus, ada yang nyebutnya Coleus atropurpureus, ya, dalam kurung juga Plectranthus ya, Plectranthus. Jadi sama dengan Coleus atropurpureus gitu ya. Dan tanaman ini ada juga yang menyebut nih dari nama lainnya ya, si gresing kalau orang Batak, adong-adong kalau orang Palembang, kemudian jawek kotok orang Sunda, lalu ada iler ini kalau Jawa Tengah, hati-hati kalau Bugis, dan serewung itu untuk Minahasa ya. Oke, tanaman miana ini mempunyai kandungan antara lain nih banyak ya, dari karbohidrat, protein, asam aspartik, soleusin, leusin, lisin, vitamin A, kemudian ada vitamin E, vitamin D4, kemudian vitamin C juga ya, tiamin ya, dan ada mengandung riboflavin dan niacin ya, kandungannya banyak. Nah, ini memiliki kandungan gizi vitamin D yang lumayan tinggi. Jadi memang vitamin D-nya lumayan tinggi, di mana fungsi dari vitamin D adalah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan tulang ya, tulang pada tubuh. Miana memiliki juga beberapa kandungan senyawa yang sangat bermanfaat bagi tubuh, antara lain senyawa riboflavin yang merupakan salah satu jenis dari vitamin B ya. Riboflavin memiliki manfaat lumayan kompleks di dalam tubuh. Salah satu manfaatnya mengubah karbohidrat menjadi energi. Maaf nih, hampir salah. Lalu disalurkan ke seluruh tubuh ya. Selain itu, riboflavin juga mempunyai manfaat dapat memberikan kesehatan pada mata, karena tadi juga kandungan vitamin A-nya lumayan tinggi ya, supaya mata tidak mudah rabun begitu ya. Nah, khasiatnya dari kandungan senyawa vitaminnya itu, khasiatnya ternyata bagus untuk obat wasir, obat bisul, demam nifas, kemudian juga obat radang telinga, obat haid tidak teratur. Ternyata begitu, ini bisa untuk haid ya. Lalu menyembuhkan diabetes, menyembuhkan sakit perut, juga bagus untuk mengatasi
konstipasi. Konstipasi itu kesulitan buang air besar. Juga bisa membantu menyembuhkan flu ya. Yang flu yang biasanya dibarengi dengan panas dalam. Oke. Ini dengan cara nanti merebus rebusan daun miana atau daun iler. Nah, sekarang ini khasiat lain ada lagi ini ya. Bisa untuk mengobati wasir, mencegah radikal bebas, menyembuhkan tipes. Ya, tipes atau tifus ya. Menurunkan kadar gula dan menyembuhkan gangguan saluran pencernaan ya. Miana ternyata punya khasiat yang banyak ya. Nah, cara penggunaannya ini misalnya untuk wasir, bagaimana cara penggunaannya? Jadi caranya ini bisa dicampur dengan kunyit 1 jari ya. Kalau misalnya kecil boleh 2 jari gitu ya, itu enggak masalah. Kemudian dikupas kunyitnya, siapkan panci berisi air, lalu masukkan kunyit tadi dengan daun miana yang udah dicuci tentunya ya. Kunyitnya boleh dipotong-potong, boleh juga diparut ya, terserah ancu deh. Kemudian menggunakan batang dan daun miana, kalau tadi daunnya doang ya kalau untuk wasir. Ini caranya bisa dengan ambil bagian batang dan juga daun miana, bersihkan dengan air mengalir hingga bersih. Siapkan panci yang berisi air dan masukkan batang dan daun miana ke dalamnya. Setelah itu direbus ya. Kalau merebus harus dengan pancinya bisa dengan yang kaca atau stainless ya. Lalu direbus hingga mendidih. Kalau nanti berubah warna ya, terutama yang miana yang jenis ini airnya pasti biasanya warna agak kemerah-merahan gitu ya, atau merah jambu gitu, atau bisa juga seperti teh, tergantung warna dari daun miananya ya. Ini bisa mengatasi demam atau meredakan panas. Lalu kalau misalnya cara lain lagi, bisa dengan cara menumbuk daun miana ini, nanti dicuci bersih, ditumbuk untuk penyembuhan obat batuk dan juga asma ya. Karena ini kandungan vitamin C-nya yang bisa membantu untuk pengobatan batuk dan asma ya. Kalau mau ditumbuk itu ya cari yang bersih loh ya. Tumbuknya bisa pakai lalu atau cara lain lagi ya di blender kalau mau praktis begitu ya. Nah, nanti penggunaannya seberapa banyak, kalau menurut anjuran Oma sih ya, ini kira-kira 7 lembar boleh atau 5 lembar gitu ya. Misalnya mau coba dulu dosis kecil ya dari 3 lembar ya. Kalau nggak mau tumbuk, nggak mau repot, ya udah tinggal dipotong-potong, diiris-iris tipis, seduh air mendidih, itu juga udah bisa jadi obat. Begitu ancu ya. Oh ya, ini ada informasi efek samping menggunakan daun miana ya. Biasanya efek samping yang timbul ada yang alergi, ada juga kalau yang serius terlalu banyak menggunakan. Nah, balik lagi, makanya kalau menggunakan ramuan herba jangan terlalu banyak lah, karena kalau terlalu banyak bisa menyebabkan batu ginjal ya. Jadi ini untuk penderita asam urat juga kurang baik sih gitu. Kalau misalnya mau di netral ya mesti dicampur daun yang bisa melindungi ginjal misalnya ya. Boleh dicampur dengan daun, kalau daun tuh bisa dicampurkan dengan daun alpukat, bisa daun sereh, bisa ya. Oke, jadi itu informasi tentang daun miana atau daun iler ya, atau tadi bahasa Latinnya ada yang menyebutkan sebagai Coleus atropurpureus atau Plectranthus scutellaroides.
agak belibet memang membacanya ya. Oke, semoga bermanfaat untuk Ancu semuanya ya. Semua orang bisa sehat.